Sedikit kami gambarkan bahwa ini terjadi distrust masyarakat terhadap SPBU pemerintah. Dalam hal ini kita tahu bahwa Pertamina. Ini tidak hanya sekedar ujuk-ujuk tetapi melalui suatu peristiwa panjang. Ada dugaan korupsi yang nilainya fantastis ribuan triliun. Ada lagi isu BBM oplosan, macam-macam. Sehingga masyarakat beralih kepada SPBU swasta. Stok SPBU swasta yang sudah diberikan oleh pemerintah ternyata dalam kurun waktu belum sampai pada akhir sudah habis gitu kan Pak. Jadi kami dari PD Perjuangan ini coba mendorong solusi kepada pemerintah dalam hal ini. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan BBM dari SPBU swasta ini? Salah satu poinnya adalah dengan mendorong SPBU swasta ini untuk membangun kilang di daerah 3T, seperti yang disampaikan oleh Pak Alfon. Pada periode sebelumnya, pemerintah ini sudah mencanangkan BBM satu harga, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kondisi neraca perdagangannya agak sedikit terganggu. Karena tidak ada perannya daripada SPBU swasta ini untuk ikut serta meringankan beban neraca perdagangan Pertamina ini. Contoh tadi kata Pak Alpon, seandainya SPBU swasta ini membangun SPBU di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Mungkin harga BBM ini bisa stabil, bisa sama. Tapi karena mungkin marginnya sedikit, ya ngapain kita dalam teori bisnis nggak mungkin kita bangun ini. Whatever itu, ya kita memahami. Tetapi yang harus kita kritisi di sini, Pak, adalah pemerintah sebagai penyelenggara, sebagai regulasi, Pak. Regulator daripada seluruh objek yang menjadi kebijakan-kebijakan yang keluar. Oleh karena itu, dari periode awal, kami menekankan untuk adanya revisi Undang-Undang Migas sebagai payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang strategis. Tapi faktanya hari ini kita tidak mendapatkan itu. Hanya dalam proses kurang lebih sudah 11 tahun. Jadi kesimpulan kami Pak dari fraksi PD Perjuangan, kami sangat mendukung pihak swasta untuk melakukan pembangunan kilang di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah 3T. Juga kami mendukung investasi swasta agar tetap berpihak pada kepentingan nasional ya dalam menjaga harga BBM untuk dapat terjangkau bagi masyarakat. Intinya adalah bahwa tadi juga disampaikan oleh pimpinan, kami bukan mengkritik tanpa dasar, kami juga bukan menebar kebencian, tetapi kami mengkritik ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Agar membuat kebijakan itu jangan dalam situasi yang tergesa-gesa atau terburu-buru, Pak. Nanti kalau kita sudah bikin regulasi bahwa kita mendukung swasta untuk membangun kilang, tiba-tiba dalam undang-undang revisi undang-undang migas ini nanti bahwa oh ini nggak boleh. Sementara mereka sudah investasi bangun kilang. Jadi coba diluruskan dulu, dibikin dulu aturannya yang jelas, undang-undang migasnya seperti apa, nanti turunannya baru kita keluarkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sedang berkuasa hari ini. Kami juga mendukung Pak Bambang Haryadi. Kita juga bangga kepada Bapak Presiden Prabowo ini dalam beberapa pidatonya beliau selalu menekankan pada pasal 33. Ya kita sangat respect itu. Dan bukan hanya beliau sebagai presiden, Bapak boleh tonton di YouTube beliau bahwa sejak dulu kalau kita tonton videonya beliau ini konsisten dengan pasal 33.
Nah, termasuk ini nanti setelah pasal 33 masuk ke pasal 34. Nah, itu baru agak plong kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.